Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin duduknya dapat tabungan, langkah kakinya rahmat yang dilipatkan. Bagaimana Rasul bersabda, "Kana salatul masjid ila masjid nafilat wa idza qa'ada faqalahu." Langkah kakinya ke majelis untuk niat ibadahnya adalah rahmat yang dilipatkan di setiap langkah, dan duduknya dijamin mendapat tabungan dosa. Maka bersyukur kita atas nikmat yang senantiasa Allah curahkan untuk diri kita, dan kita nggak pernah mampu menghitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nahl surat 16 ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, gak akan sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita bersyukur saja. Dengan bersyukur nikmat justru ditambah oleh Allah. Kita adanna rabbukum lain syakartum la'azidannakum. Meletakkan di surat Ibrahim surat 14 di ayat yang ke-7. Barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang abd dan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, sehingga nanti tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Manakala kita mencontoh beliau, kita akan dicintai Allah, dirahmati Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Ini diletakkan di surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjul yawmal akhir wa dzakara katsiran. Sungguh pada diri Rasul Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu, yakni bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kita ingin dapat rahmat Allah, ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dan di surat Ali Imran ayat 31, siapa yang mencontoh Rasul dicintai Allah, dosa kesalahannya diampuni. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Semoga yang dihadirkan Allah pagi hari ini, kajian ini dan segenap keluarganya dijadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 23. 23 apa? Dzulqa'dah. Ya, sepekan lagi bulan Zulhijjah. Ada apa dengan bulan ini?
ada 7 amalan. 7 amalan syar'i yang ditetapkan Allah agar kita bisa melaksanakannya. Namun kita tidak bisa 7. Tidak ada manusia yang bisa 7. Maksimal 6. Apa saja yang 7 ini? Dan kenapa cuma 6 saja? Nggak bisa 7. Amalan pertama. Amalan pertama di bulan Dzulhijjah diletakkan Allah di surah Quran, surat Ali Imran ayat 97. Ini amalan pertama bulan Dzulhijjah. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat 3, Quran surat 3 ayat 7. Maka wajibnya manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagian yang hadir pagi ini. Ada yang berangkat? Kalau lihat kok cangkruk tengok-tengok di sini berarti tidak berangkat. Termasuk yang ngomong. Nah, Rasul bersabda, al-umratan wal umrati kafaratul lima bainahum. Umrah dan haji yang dilakukan itu menghapus dosa. Wal haji mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur itu kecuali dijamin Allah surga. Berarti amalan ini adalah amalan yang menjamin surga. Ternyata kok hari gini masih tengok-tengok di, berarti kan nggak berangkat. Nah, berarti nggak bisa dapat kunci surga lewat amalan yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan bagi yang belum berangkat haji. Amalan yang kedua diletakkan Allah di Quran surat 22 Al-Hajj ayat 34. Belum bisa haji, diturunkan Allah di surat 3 surat 22 ayat 34. Walikuli ummati ja'alna man syakka yakusallahi ala marhum bainatul an'am. Maka setiap umat ini aku syariat untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan menyebut namaku atas rizki yang aku berikan kepadanya. Jadi kalau nggak bisa haji, diringankan Allah untuk berkurban. Tolong sampaikan panitia kepada jaga ini untuk tidak membaca selain Bismillahi Allahu Akbar. Beda dengan RPH. Tahu RPH? Rumah potong hewan. Kalau rumah potong hewan itu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kurban itu Bismillahi Allahu Akbar. Perhatikan ayat ini. Surat 2234. Berbeda. Allah minta dengan kalimat Yatskusmallahi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Falahu aslimu wa basiril mukbitin. Maka sampaikanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. Maka berserah diri semua. Dan berikan kabar gembira orang yang tunduk patuh. Sehingga kalau ada 3 golongan manusia, 3 golongan nggak kurban parah. Siapa itu? Yang pertama golongan
golongan orang-orang Sunni. Yang kedua, golongan orang-orang ahli hisab. Yang ketiga, anggota Dewan Suro. Ini kalau tidak korban. Yang pertama itu orang-orang Sunni, itu orang yang menyusup. Ahli hisab rokok. Dewan Suro, Dewan Suka rokok. Ini kalau sampai tidak korban, parah. Kalimat Allah apa? Man sakal yadhkurullahi alama rasaqatu. Sembelilah korban atas rezeki yang aku berikan. Maka orang-orang Sunni, ahli hisab dan Dewan Suro ini, pernah saya tanya di masjid, ada yang merokok? Satu hari berapa Pak? Satu Ustaz. Pasti. Tapi murah Pak Ustaz. Murah. Berapa? Satu pak 30.000. Tiap hari satu ya. Berarti sampai itu 1 bulan 900.000. Baru sadar. 1 tahun 11 juta. Iya. Suruh beli kambing 3 juta 100. Nggak punya duit. Mah? Malu Pak, campur dengan orang. Satu hari 30.000. Padahal kalau cuma 10.000 per hari dimasukkan kotak 10.000 per hari. Pas 1 tahun dibuka kotak 3.650.000. Betul? 365 hari. Bisa untuk beli kambing. Bilangnya tapi anggota kecobayan ini lalu meledak. Andai kata memang benar-benar tidak mampunya itu karena yang Allah sebutkan di surat 65 ayat 7. Jadi kalau tidak mampunya karena ini itu nggak apa-apa, nggak korban nggak apa-apa. Liyulfidhu sa'atin min sa'ati mengkudira alaihi rizquh falyumtik mimma atahullah la yukallifu nafsan ila ma'ataha saja'alahu ba'da usri yusra. Hendaklah yang mempunyai kekuasaan berikan nafkah itu sesuai kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memang sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada. Allah tidak membebani. Tapi nanti setelah kesempitan Allah berikan kelapangan. Maka kalau memang benar-benar tidak mampu berkorban karena seperti di ayat ini yang rezekinya memang dibatasi Allah, maka diringankan di amalannya. Diletakkan di Al-Quran surat 57 ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqdullah harban hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrin karim. Maka diminta untuk berinfak dan bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, pinjamkan badannya, maka akan ditukar. Ajrun karim berarti jaminannya surga. Amalan nomor 1 haji, nomor 2 kurban, nomor 3 sedekah. Ternyata sedekah pun tidak mampu. Sedekah juga tidak mampu diperbanyak di bulan Dzulhijjah. Maka Allah minta, diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1160, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasul mengatakan man min saumi yaumil arafah hingga fi rumadi Allah, maka disuruh puasa di hari-hari Arafah tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah.
Pak, saya kurban sedekah, boleh nggak tanggal 9 Roh? Saya nggak mampu, tapi saya belum haji, kurban nggak mampu, sedekah juga nggak mampu. Sahabat ini, maka dia puasanya lompat. Puasanya tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9. 10-nya sholat. Wis gak ngaji, kurban ndak entos, sedekah ya ndak budal, puasanya tanggal 9 tok. Jadi yang puasa tanggal 1 sampai 9 diampuni 2 tahun. Yang lompat-lompat 2 tahun. Yang tanggal 9 tok 2 tahun. Pilih mana? 9 tok. Tapi gak kurban, gak sedekah. Malu. Ini yang sesuai syar ini. Kalau mau diikuti kita nanti dicintai Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni. Ternyata puasa pun enggak. Masya Allah, kurangnya apa? Puasa enggak mampu. Maka diletakkan Allah di Al-Quran surat 2 ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Disuruh takbir, tasbih, tahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan itu? Mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, terakhir batu asar. Sebaik-baiknya di masjid nanti tolong disampaikan pada ketakbiran itu mengucapkan ini minimal 3 kali lah. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada yang tanya kemarin, Ustaz, ya ada yang takbirnya 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada yang 3, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Boleh 2, boleh 3. Jangan 4 takbir. Sebab 4 takbir itu sholat jenazah. Ya. Jadi mau 2 atau 3 silakan. Ya. Bawahnya apa bawahnya? Walitumul idata walitukabirullaha alama hadakum. Maka agungkanlah nama Allah agar kamu bersyukur. Jadi ini ayat ini ada 2 tafsir, satunya Ramadan, satunya untuk takbir tasbih agar kita semakin bersyukur. Allah tidak mengendaki kesulitan. Belum bisa yang atas ini semua. Dikasih kemudahan, cuma suruh Allah. Kapan itu? Waktu masak, waktu nyetir, waktu ke pasar, apa aja. Tapi begitu ada tamu, jangan ada tamu masih gini. Kata tamunya, sampai ini ketean obat, kok kurung minum obat. Kalau lagi sama orang ya kalau tidak ada lanjut lagi. Ternyata bertakbir tasbih tahmid ini tidak entos juga. Kurangnya apa agama ini? Maka diletakkan di Quran surat 40 ayat 60. Disuruh memperbanyak doa.
Memperbanyak doa tidak mampu. Loh, yang terakhir, yang ketujuh, berbuat baik. Terus disuruh berbuat baik. Berbuat baik tidak mampu. Buyaro. Berarti parah. Nah, bab kedua. Ini bab satu. Bab dua. Jenis-jenis hewan kurban yang disyariatkan. Pertama, kambing. Diletakkan Allah di surat 37 ayat 107. Dan aku bidiin adik. Coba dibacakan saya artinya. Surat 37 ayat 107. Nah, itu kambing. Ya. Anak itu siapa? Ismail. Jadi satu keluarga satu ekor. Mana dasarnya? Surat 37 ayat 107. Satu keluarga satu ekor. Karena Allah mengatakan dengan seekor. Waktu itu anggota keluarga Ibrahim berapa orang? 4. Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail, istrinya lagi Sarah. Berarti satu keluarga 4 orang. Nah, itu untuk kambing. Untuk sapi diletakkan di Al-Baqarah mulai ayat 67 sampai 73. Maka kurban kedua itu bentuknya adalah lembu. Kalau satu ekor kambing untuk satu keluarga, kalau lembu untuk berapa keluarga? 7. Semua jenis lembu boleh. Sapi, kerbau boleh, kerbau. Boleh. Banteng boleh, cuma sopo sekatnya kali, kalau sekatnya. Banteng itu dia lembu boleh. Nah, apa? Boleh, tapi sebaiknya jantan. Kalau semua korban betina semua di hari yang sama tanggal itu, besok yang hamil anak sapi siapa? Habis betina. Maka kenapa Allah tidak menyarankan betina kecuali saat kepada Bani Israel sing betik itu. Allah minta betina biar susah nyarinya. Belum pernah dipakai membajak, belum pernah diperak susunya, disulitkan sama Allah. Bongkar nggak. Oh, disuruh korban. Sapinya kayak apa? Musa, tanyakan ke Tuhanmu, gitu. Tanyakan sama Allah, sapi apa yang diminta? Iya. Langsung Allah bilang betina. Masih tanyakan Allah, betinanya kayak apa? Disuruh ngelakuin Allah. Belum pernah diperak susunya, belum pernah dengan belum pernah berhubungan dengan pejantan. Terus apa lagi? Gaya, warnanya kuning kayak apa? Gaya. Pikir dia kalau tanya terus bulat terus Allah gini, Yesus gak usah, pikirnya gitu. Allah enggak tambah wahangel. Itulah Yahudi itu buat. Untuk onta, di mana penjelasan bahwa kurban itu untuk onta? Itu diletakkan di surat 22 ayat 36. Itu onta. Babutnya dan onta, jadi kambing, jenis kambing, jenis sapi atau lembu, dan jenis
onta, itu boleh. Hewan ternak. Ada yang tanya, loh bebek, kelinci, pitik, udah masuk hitungan itu walaupun ternak. Kalau ada ayatnya itu cuma kambing, sapi, onta, jangan aneh-aneh. Boleh kan jenis lembu, boleh. Banteng juga boleh. Cuman yang megang ini siapa? Yang mau megangi, yang mau merobohkan siapa? Nah, itu boleh dikorbankan. Kemudian syaratnya untuk kambing minimal 1 tahun umurnya. Kalau sapi 2 tahun. Mahsin namanya bahasa Arabnya. Quran ketentuan syariahnya mahsin. Tidak cacat, tidak buta. Saya pernah 6 tahun yang lalu dapat tawaran besar sekali. Saya tahu, cuma minta 2 juta. Serius? Saya datang di sana. Ternyata dituntun, tembok ditabrak. Oh, tiba nepi cek ini saya bilang. Buta. Tidak sah untuk syarat kurban. Kalau ternyata kita beli bagus, diserahkan ke masjid, berantem sama kambing-kambing lainnya, sampai potong, sampai cacat, sah. Jadi ya itu saat membelinya. Kemarin ada yang tanya lucu lagi. Ustaz, saya tahun kemarin beli kambing, ditanya untuk korban, Bapak sudah akikoh? Saya kan tidak pernah di akikoh ya, mas mulai dari dulu kecil. Beli 2 Pak, Rasul mengatakan demikian. Konfirmasi ke saya, apa betul Ustaz? Itu hadisnya rawahu bakul pedus. Tidak ada urusan. Kita dulu udah akikoh, sekarang mampu kurban. Tidak ada urusan akikoh. Aneh-aneh. Ada lagi yang tanya di masjid yang berbeda tadi. Saya beli kambing tahun kemarin, nawar gini. Tidak ditawar Bu. Ini bukan ini kambing kurban, tidak ditawar. Demikian Rasul dan sahabat. Apa betul Ustaz? Nah kalau yang ini itu hadisnya rawahu Blante. Boleh ditawar. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang tidak boleh itu dicela. Hadisnya itu. Jadi yang nggak boleh itu dicela. Jangan kau celah hewan kurban. Kalau ditawar boleh. Misalnya berapa Pak? 4 juta. Apa nggak boleh 3 juta? Boleh. Yang nggak boleh itu berapa Pak? 4 juta. Wih, cilik ngono. Nah itu dicela namanya. Itu dicela. Kalau deal, mohon maaf ya, tidak diterima Allah sebagai korban. Hanya dihitung Allah sebagai sedekah. Demikian Rasul menjelaskan. Jadi kalau dicela, dihitung sedekah, bukan korban. Ada yang tanya lagi, perusahaan ini. Kebetulan yang tanya itu seorang GM. Dirut gitu. Ustaz, perusahaan kami, ini perusahaan BUMN ini. Setiap tahun tuh antara 3 sampai 5. Ya, itu kita bagikan ke masjid-masjid. Itu apakah kami berkorban? Ya. Kenapa sedekah? Loh, kalau korban itu bukan atas nama PT. Coba buka surat Al-Hajj 22 ayat 34. Korban itu manusia. Kalimat Allah wali kuli umatin. Emang PT BUMN itu umat. Itu perusahaan. Nah terus caranya supaya jadi korban, namakan karyawan, gantian karyawannya dengan berapa orang, misalnya 300, oke 300. Tahun ini 3, ya sudah berarti pilih 21 nama dari karyawan. Apa? Tidak urunan, uangnya perusahaan kan. Selama ini kan perusahaan, keuntungan perusahaan, tidak perlu urunan. Nah, namakan atas ini serahkan ke masjid. Ini PT Mobile Mabul berkorban 3 ekor atas nama ini daftarnya gitu. Tahun depan 5, ya berarti 35 orang. Sisanya lagi berapa orang? Yang sudah ya sudah.
ini serahkan lagi, PT odol-odol gitu. Itu jadi gitu. Oh gitu Ustaz. Iya selama ini salah. Iya dah gantian lah. Karena itu terus lah yang lain nggak protes lah. Terus aku kapan? Setelah pensiun lah gitu. Gantian namanya gantian. Nah itu baru keren. Itu baru namanya berkorban. Karena atas nama umat orang. Ayatnya itu umat. Walikuli umat. Setiap. Bukan setiap perusahaan. Walaupun pakai uang perusahaan dari hasil keuntungan perusahaan. Tapi jadi korban. Kalau cuma PT Mobile Mabul atau PT nggak usah nyebutnya cuma Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Nama itu kan untuk takmir aja sebagai akun publik bahwa yang berkorban tahun ini Pak Fulan ini kambingnya dikeluarkan. Udah gitu aja. Penyembelihnya nggak usah ngomong lagi, nggak usah Bambang, Susilo, Yudo, nggak usah. Mulyono, nggak usah. Wowok, nggak usah. Udah langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Namanya kok mirip-mirip nama pimpinan sebenarnya. Bambang, Susilo, Yudo, Mulyono, Wowok, kayak nama-nama pemimpinnya negeri-negeri Konoha. Nah, itu disembelih di sana. Nah, maka penyembelihan korban ini itu ditunggu Allah dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan ini batu sholat Id, batu sholat Id ditunggu sampai dengan asar tanggal 13. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini kalau menyembelih itu dengan bismillahirrahmanirrahim semua hitungannya kurban. Di luar 13 lepas asar sedekah. Berarti belum melaksanakan syariat berkurban. Sementara ayatnya dia apa? Disyariatkan. Coba dibaca terjemahnya surat 22 ayat 34. Wali kuli ummatin ya'ana man syakal yadhkuru smallahi alama razaqakum min bahimatul an'am. Coba dibantu terjemahnya. Syariat, Allah syariat ini namanya. Itu loh. Jadi menyembelih itu atas rezeki. Karena rezekinya tinggu golongan orang Sunni, Dewan Sunni tidak korban, malu, parah. Ayatnya jelas. Maka orang Sunni, orang Dewan Suro, Alisyak, korbanlah. Nyudut iso tuku kambing 3.600.000 katanya nggak punya duit itu kebajak. Korbanlah. Ini syariat. Kalimat Allah itu syariat. Ya. Dan saat menyembelih tidak ada kata lain kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimat Allah lihat kurusmallah. Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan di RPH. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Dan gak usah sebut apapun. Hanya menyebut nama Allah. Karena kata Allah menyembelih korban dengan menyebut namaku. Hanya namanya Allah. Orangnya gak usah disebut. Nah kemudian ada lagi orang bertanya begini. Ustaz, apakah betul ada hadisnya bahwa yang kita kurbankan itu nanti untuk menjadi tunggangan saat ke surga? Loh, ini hadisnya ma'udu. Hadisnya ini ma'udu, tahu ma'udu? Palsu total palsunya. Tidak ada. Hewan kurban tidak jadi tunggangan. Coba buka surat 22 ayat 37. Jadi hewan kurban itu bukan untuk tunggangan. Hewan kurban itu bentuk ketakwaan kita pada Allah, itu yang membuat kita masuk surga. Allah berfirman begini di surat 22 ayat 37. La yanallaha
lumuha wala dima'uha walakiyanallahu taqwa minkum. Ini kadzalika sakharana lakum litukabirullaha litukabirullaha alama hadakum wa basyiril muhsinin. Boleh dibaca terjemahnya? Tuh, makanya innallaha yuhibbul muhsinin. Terakhir tuh berbuat baik itu paling rendah itu. Kalau nggak bisa berbuat baik, ya roh, nggak usah ngaji. Nah, jadi ini amalia yang hak, yang sesuai syar'i. Gak usah yang aneh-aneh. Di bulan Dzulhijjah adanya ini. Bab ketiga, larangan-larangan yang ditetapkan untuk berkurban. Hendaknya tidak memotong rambut dan kuku bagi yang berkurban sampai hewan itu disembelih. Ada yang tanya di masjid, ini apakah satu keluarga itu nggak boleh potong? Tidak, yang atas nama saja. Misal, ya Allah, saya berkorban atas nama keluarga Madiun misalnya. Maka yang nggak boleh potong Abi Madiun aja. Abi Madiun itu nggak boleh potong rambut, kuku itu dari tanggal 1 sampai disembelihnya hewan. Ya, istri, anak-anak boleh, cucu-cucu boleh. Yang atas namanya. Mau tahu kenapa nggak boleh potong rambut dan kuku? Mau tahu nggak? Mau? Besok kita tanya Rasulullah saat di padang mahsyar. Ketika kita bertemu beliau. Sahabat itu dulu diomong jangan potong, nggak ada yang potong. Anut yang tanya itu arek-arek Anur Prapen Indah yang tanya. Kenapa ya Ustaz? Sahabat dulu Rasul bilang, manut gak ada yang tanya. Jadi kalau sekarang ada Ustaz bisa menjelaskan kenapa, saya tanya dari mana? Rasul aja gak menjelaskan. Udah sahabat juga gak ada yang bisa menjelaskan. Mereka cuman sami'na fatana. Jadi jangan potong rambut dan kuku. Ya Rasulullah, gak ada yang potong sampai disembelih baru potong. Kita aja yang maju. Kenapa? Itu yang gak boleh dipotong tuh hewan kurbannya atau orangnya? Orangnya. Emang hewannya mau ke salon? Emang dia mau pedicure si kambing ini? Orangnya, bukan hewannya. Nah, sunnah. Sunnah. Jadi sunnah itu jaminannya apa tadi? Dirahmati Allah, dicintai Allah, dosa dan kesalahannya diampuni, jangan diremehkan. Makanya sekarang ini rambutnya dirapikan dulu sebelum tanggal 1 yang korban-korban tuh semua dirapikan. Kejadian ini terjadi 6 tahun atau 7 tahun yang lalu. Saya titip korban di ini di mana? Di Pondok Amin di Krian. Saya titip di sana. Terus tanggal 10 habis saya khotib saya telepon. Tat, wis dibeleh gonku. Kurang tat. Ya wis. Besoknya saya tanya, wis dibeleh kurang tat. Wah iki, ngene jenengan kiri ya, ya wis. Tanggal 12 tak telepon lagi, belum juga. Terus saya selfie, tak kirim. Yon, wongnya di wedhus e padha. Tak potong. Wah punya saya baru dipotong tanggal 13. Habis itu jadi rupanya saya di pedus itu. Ya sudah, nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku. Oh kan bukan dipotong, bukan dipotong, kan berada.
Yang nggak boleh itu dipotong. Dipotong. Kalau gugur boleh, kecuali haji. Kalau haji rontok kena dam. Ya. Tapi kalau kurban enggak kena dam, enggak kena denda. Hanya haji. Nah, jadi jelas ya bahwa tidak satupun itu daging, kulit, apapun itu jadi tunggangan surga tidak nyampe. Yang nyampe itu ketakwaan kita ketika disuruh menyembelih kurban atas rezeki. Saya mau nanya, kita tuh dikasih rezeki Allah tuh setahun sekali atau setiap hari? Disuruh kurban setiap hari tuh setahun sekali. Misalnya dibalik sama Allah gimana? Gini, hambaku, kamu kasih rezeki setahun sekali. Kurban tiap hari geblak. Setahun sekali tidak korban tuh teman gitu. Bener. Ada yang tanya lucu lagi begini, Ustaz, apakah saya salah? Saya itu kalau beli sapi nggak mau urunan sama yang lain. Istri saya 1, anak saya 5. Jadi saya kasih nama saya, istri dan anak-anak saya. Gimana Ustaz? Itu mantabuk, saya bilang. Apa? Mantabuk ini kalau kubro. Apalagi ada seorang suami istri anaknya 3. Masing-masing bawa 1 ekor kambing. Wow, itu juga mantap. Iya. Keren. Berarti rezekinya banyak. Dan dia benar-benar memberikan atas rezeki yang Allah berikan. Boleh. Walaupun sebenarnya berlaku untuk satu keluarga. Ada tapi keluarga yang mau berbagi dengan keluarga yang lain. Kemudian untuk panitia, tolong diperhatikan baik-baik. Larangan memperjualbelikan segala sesuatu yang ada pada binatang kurban. Jadi tidak boleh jual kulit, kepala, ekor, tidak boleh kaki, tidak ada yang boleh dijual. Semua harus diberikan. Kalau pengen menjual kulit, tapi nanti ini jangan disampaikan nanti di padang pasar sengaja bangun samudra, jangan ya. Artinya begini, ini malah lebih baik kalau ada yang kurban datang, ditanya, Bapak, ada yang diminta? Ya, ada. Bolehkah saya minta kulitnya? Itu malah nggak apa-apa. Ada dasarnya. Mana dasarnya? Coba bacakan saya surat 3 ayat 36. Maaf, surat 22 yang ayat 36. Ada dalilnya. Nih dalilnya. Lihat. Wal budna ja'alna halakum min sya'arillah. Lakum fiha khairun fatakhudullah alaiha shawab. Wa idza wajabat junubuha wa kunu minha wa atimul qani'a. Ini wal mu'tar kadzalika sakramaha lakum ta'lamu tashkurun. Sudah dibacakan terjemahnya? Dan unta-unta itu kamu banyak maka sendiri atau kemudian apabila telah korban atau mati maka akan demikianlah kalau memberikan jelas ya. Jadi orang yang minta boleh, tidak minta pun dikasih. Ini bedanya. Kalau Idul Fitri itu namanya zakat fitrah. Kalau ini namanya insyairillah, syiar. Beda. Makanya Allah tadi bilang, ditegaskan sekali lagi di ayat ini. Tadi di ayat 34 sudah, di 36 diulang. Saat menyembelih hanya menyebut nama. Tolong sampaikan ke jagal supaya syar'i, supaya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Cukup bismillahirrahmanirrahim sudah. Soal nama itu kan tanggung jawab takbir ke publik yang hadir. Sapi nomor 3 atas nama sudah. Jaganya gak usah rabut namanya, cuma bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu tolong ditekankan betul kepada jaganya. Karena ayatnya jelas sampai diulang 2 kali. Namanya maf'ul. Kalau sampai Allah mengulang tuh maf'ul. Di 34 dan 36. Sampai ditegaskan kembali saat menyembelih hanya menyebut namaku. Caranya apa? Lihat kurus Allah. Apa lihat kurus Allah? Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, makanya kalau datang pengkorban tanya, ada yang diminta Pak? Ada Pak, kami minta tubuh yang kanan. Berikan, ini ayatnya. Yang korban minta satu buku kasihkan. Ada yang Bapak minta, yang saya tinggal di masjid, kepala, ekor, sama kaki ke bawah. Loh, ini menurut belah sak bebek ini. Kebacut ini. Kalau bisa kita tuh ya korban lebih baik yang dibagikan lebih banyak daripada yang kita minta. Ada lagi yang tanya, Ustaz, saya itu bolak-balik Ustaz. Ada ini warga itu kalau nyerahkan kambing, tapi kalau minta balik mesti tolong kok balik sapi. Ya itu roda berbes, tapi ada ayatnya boleh meminta maupun tidak meminta. Kasih. Boleh, tapi nyembelihnya itu habis setelah sholat itu ya. Kalau itu disembelih dulu malamnya untuk dimasak, berarti tidak kurban, bukan kurban. Nyembelihnya ya setelah sholat id, harus sebagian dimasak untuk makan, boleh. Boleh. Meminta mau, tapi nyembelihnya harus setelah sholat id. Kalau nyembelihnya sebelum sholat id malam, itu bukan kurban, kecuali di tempat saya boleh, namanya kok liang. Ini dia orangnya Tuhannya ada 5 rupa-rupa warnanya. Kalau melok, Pak Ustadz aku melok, si niremu tak spidoli tengeri malam pasukan datang. Ini kok liang, ini ableno, strek, dimasak ibu-ibu malam, ya paginya sudah bisa siap untuk dimasak. Tidak diterima sama Allah, wong Tuhannya ada 5 rupa-rupa warnanya. Tidak diterima amalan dia. Nah itu begitu boleh. Boleh, boleh. Nah itu kan dimasak. Lah kok kapan itu dia sapi? Ngomong apa kok sapi? Terus dia gak usah pedus 4 atau 5 lapo sapi batin saya. Ini cuma loro, buta beci telu. Konangan yang tak boleh bengi. Nek wedhus lagi koncone, gak konangan Ya dan suatu saat dia lembu mateng. Udah dibawa sama pasukan. Tak, iki sapi ini kok liang. Ya gak lucu, sesuk mek loro tok. Kok liang takut tek kundi. Ya. Boleh gak bisa dibelah Pak. Dimelokno pagi itu masaknya telat tapi. Ya, jadi kalau yang dari non muslim itu boleh ya. Karena amalan orang muslim nggak diterima loh. Orang non muslim nggak diterima. Coba buka surat 14. Ya diterima. Masalul ladina kafaru bi rabbihim akmalahu tansaddat bihi riuh fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu wal sayy dalika huwa dalalul ba'id. Coba dibaca 14 15. Ya. Ya. Gak manfaat, gak apa-apa belajar duluan. Kalau itu dari orang non muslim melok-melok lagi gitu. Hitungan gitu ya. Nah, kalau yang terima yang dari non muslim. Ya. Boleh, yang nyembeli kan orang muslim. Pilihannya kan iya dia niatnya korban. Kalau dia tidak beriman sama Allah, dia tidak diterima. Tapi kita sembelih kan bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillah. Kita bismillah. Halal. Nah, maka sebaik-baiknya memang yang kurban itu ikut akad.
ayatnya jelas. Tapi kalau dia mau membagikan, pandai makan. Makanya terus ada nggak mau korban di sini. Korbannya nelpon saudaranya di desa. Di mana? Biwa. Oh, aku tuh kono wedhus ya tak transfer korbanan ning kono. Boleh. Masa mau dikirim? Korban dikorbankan di Sumenep sana misalnya. Sakno lah. Cuma sak resep toko Sumenep ngeterno ke rumah kita. Enggak usah. Bahkan ada yang itu dikalengkan. Halal, halal, sah, sah. Dikalengkan, baru dibagi-bagikan. Sehingga keluar nanti apa namanya? Iya, apa namanya? Itu loh, kayak sarden atau apa namanya? Kornet, ya kan ada. Kornet kurban, boleh, nggak apa-apa. Itu supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan. Ya. Ada yang tanya lagi begini, Ustadz Abdul mana? Kambing atau sapi? Sama-sama Abdul, ayatnya ada semua. Cuman kalau sapi itu dagingnya lebih banyak, sehingga yang dapat itu lebih banyak. Nah, atas dasar itu lebih besar lagi kan? Tapi jangan aneh-aneh. Yo pone anu udah gajah. Jasanya aneh. Ya sudah tiga itu aja. Terus udah nggak ngarang di gajah semakin kok. Mungkin sampai sak komplek iki kabeh enggak usah. Ya. Itu boleh halal. Itu bagaimana? Apakah mengurangi yang atau tidak apa. Jadi gini, ditetapkan. Ini boleh dihapus. Nah inilah bedanya Ustadz sama dosen. Kalau dosen yang hapus mahasiswanya, Ustadz hapus diri. Misalnya ditentukan nih, urunan sapi 3.600.000 misalnya. Nah, ternyata panitia ini dapat harganya cuma 18 juta. Tapi sah, masih jantan, sehat, itu sah semua. Halal. Lebihnya untuk apa? Lebihnya boleh diberikan lagi, besok ikut disembelihkan, dibagikan lagi. Lebihannya boleh atas nama siapa? Mau diataskan siapa? Itu terserah panitia. Mau diatasnamakan sana. Halal. Jadi tidak ada susu. Ini ya, apa namanya, cashback. Korban ada cashback. Atau lebihannya ini untuk teror, sound system, snack, boleh. Tapi tidak diperjualbelikan. Ya, gratis. Jadi snack yang gratis, semua gratis, itu baru boleh. Ternyata 15. Ada. Benar-benar dapat 15 juta. Iki susu enak. 21 jadi 15. Gimana? 6 juta. Oh, dibelikan kambing boleh. Nanti kalau ada lebih lagi yang lainnya, satu lagi ekor sapi boleh. Bagi. Atas nama siapa? Monggo. Setelah atas nama panitia boleh satu-satu keluarga. Berarti saya nggak bisa beli ikut. Nggak apa-apa. Boleh. Kita mau kurban atas nama bapak ibu kita, boleh kok yang punya uang kita. Ya kan? Jenengan kasihan sama saudara kandung. Satu deret ini bisa punya saudara atau yang mampu dengan satu, yang tiga ada yang mampu. Ibu atau bapak masih hidup. Enaknya atas nama siapa? Bapaknya. Sehingga saudara kandungnya dapat semua. Dia dapat, ada cucunya dia dapat. Cuma istrinya dia nggak dapat. Mantu. Korban itu dari nazar. Itu tahu diberikan susu mau ambil ini, ada baju dulu.
Yang sudah niat kurban itu lepas. Perkara dapat 15 juta itu gak ngurus. Ketakutan saya sama Allah itu disuruh korban. Korbannya berapa? 3,6. Saya 3,6. Ya, memang hak halal. Dan dilarang panitia mengambil uang masjid. Loh, Ali bin Abi Thalib menantu beliau pas dijadikan panitia sempat ambil baitul mal besar Rasul. Itu dibebankan pengkorban. Makanya lebihan-lebihan ini termasuk beban operasional, perawatan yang diambil dari lebihan-lebihan itu. Apa? Tenda, sonsi diambil dari situ. Gitu. Tuh marah nanti Allah sama Rasul. Tidak boleh. Harus diambilkan dari tadi, dari tiga tangan. Termasuk pemeliharaan. Tidak boleh diperjualbelikan. Free. Iya. Boleh. Itu urusan dia. Mau dijual, jadi gini. Makanya, kalau yang datang bawa kambing, itu kita bilang, bolehkah kulitnya kami minta? Terus yang korban bilang, boleh. Halal. Kumpulkan sudah itu, setelah itu dijual. Urusan kita jual. Tapi jangan tidak minta. Terus dikumpulkan dijual. Itu enak. Kan ayatnya minta maupun tidak meminta. Tidak apa-apa diminta aja. Bolehkah kulitnya saya minta? Begitu yang kurban ikhlas boleh minta. Ya sudah. Seperti itu. Ya. Tidak boleh dibayar pakai kepala ya. Jagal, kau tak bayar dikasih. Jadi tidak dikasih uang, dikasih kepala, ekor, nggak boleh. Itu namanya baru diperdagangkan. Tidak boleh diperdagangkan. Benar-benar dibagikan. Dan amalan yang terakhir, bab keempat. Tanggal 1 sampai 10 itu yang sangat luar biasa karena kalimat Allah wal fajri walayalin asri was 10 hari yang berbilang. Ini kalau bisa jangan sampai bermaksiat, jangan berbuat fasik. Ini hari yang luar biasa dan semua amalan itu dilipatkan Allah 10 sampai 700. Ya. Alhamdulillah kita diskusi selesai untuk materi amalia Zulhijjah. Ya. Boleh, tapi tidak dikorbankan atas nama orang kan? Boleh. Gitu. Panitia menetapkan bonusnya untuk konsumsi. Boleh, halal. Ada lagi? Ya. Ya. Ikut situ, ngapain ini ya? Udah ikut situ. Atau sama suaminya ikut situ. Mohon izin, Bapak nama siapa? Arif. Pak Arif korban, ngomong ke masjid, jadi korban atas nama keluarga Arif. Yang dapat siapa? Arif, istri beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau semua dapat. Bapak ibu beliau dapat. Kakek nenek beliau dapat. Semua dapat. Tapi bapak ibunya istri ke atas nggak dapat. Berarti iya, istri ke atas dapat dari korban istrinya sendiri, ke atas keluarga dia, bapak ibunya, kakek neneknya. Karena korban itu garis besar. Tadi yang turun ke bawah itu cuma anak jenengan loh ya, anak cucu mantu enggak ya.
Mantu perempuan itu tanggung jawab anaknya jenengan. Ya. Jadi korban itu garis mazhab. Lagi cukup. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa akhirkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.